Apresiasi penyelidikan dugaan korupsi APBD Lebante. Loteng, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat NTB Corruption Watch, LSM-NCW, Fatur Rahman mengapresiasi kinerja penyidik unit Tipidkor Satreskrim Polres Lombok Tengah. Apresiasi ini disampaikan Fatur Rahman menyusul surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan atas kasus dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, di Lebante Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 hingga 2023, di mana sebelumnya, Direktur LSM-NCW, Fatur Rahman melaporkan kasus dugaan penyelewengan APBDes di Lebante tahun anggaran 2020 hingga 2023, pada 11 Januari 2025. Pada 30 April 2025, Fatur Rahman kembali melaporkan kasus dugaan penyelewengan APBDes di Lebante tahun anggaran 2016 hingga 2019. Dalam perjalanannya, Fatur Rahman terus memantau perkembangan penyelidikan kasus ini hingga kemudian mendapatkan jawaban dari aparat penegak hukum, APH, yang menangani laporannya. Fatur Rahman mengungkapkan, penyidik sudah memberitahukan perkembangan kasus dugaan penyelewengan APBDes di Lebante tahun 2016 hingga 2023 sesuai laporannya. Dalam pemberitahuan itu, penyidik mengaku sudah meminta keterangan saksi-saksi terkait kasus ini. Beberapa pihak yang sudah diklarifikasi diantaranya para staf desa meliputi kepala urusan dan kepala seksi, kaur dan kasi, kepala dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD, pengurus BUMDes, kader posyandu, penyedia barang dan jasa, pelaku usaha wisata, pelaku tambang galian C, tim pelaksana kegiatan, serta tim penyedia barang dan jasa. Selain itu, sambung Fatur Rahman, penyidik juga sudah mengamankan sejumlah dokumen penting sebagai bahan pemeriksaan. Di antaranya dokumen pengelolaan APBDes tahun 2016 hingga 2023 meliputi APBDes, RPJMDes, RPU, SPJ, LPJ, dan dokumen penting lainnya. Untuk itu, kami mengapresiasi kinerja penyidik unit Tipidkor Satreskrim Polres Lombok Tengah atas pemberitahuan perkembangan kasus yang kami laporkan ini, ucap Fatur Rahman kepada wartawan, Senin 8 September. Dalam surat pemberitahuan itu, Fatur Rahman juga menambahkan, bahwa penyidik sedang berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Penyidik telah meminta audit khusus kepada Inspektorat berkaitan APBDes di Lebante sesuai tahun anggaran yang telah dilaporkan. Selain itu, penyidik juga sudah berkoordinasi dengan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kabupaten Lombok Tengah untuk menghitung teknis konstruksi bangunan fisik yang sudah dikerjakan selama tahun anggaran yang dilaporkan. Kami berharap, semoga hasil audit khusus ini segera keluar agar tidak menghambat kinerja penyidik, harap Fatur Rahman. Fatur Rahman juga berharap, semua pihak terkait harus mendukung kinerja APH dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk beberapa pihak yang belum berkesempatan hadir memberikan keterangan. Sebab, beberapa di antara pihak terkait yang dimintai keterangan sebagai saksi belum memenuhi undangan klarifikasi pihak penyidik. Katanya penyidiknya yang belum memberikan keterangan itu penyedia barang dan jasa dan pejabat kepala desa pada tahun anggaran itu. Kami harapkan semua pihak bisa mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, ujarnya. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Lombok Tengah, Ibtu Lukluk Ilmaknum menegaskan, penyelidikan kasus penyelewengan APBDes di Lebante terus bergulir. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim ahli konstruksi Dinas PUPR serta Inspektorat Lombok Tengah. Untuk kasus APBDes di Lebante masih dilakukan audit oleh Inspektorat dan PUPR Lombok Tengah. Sebelumnya Inspektorat sudah melakukan audit reguler tapi sekarang kita minta untuk dilakukan audit khusus, ungkap Ibtu Lukluk Ilmaknun. Lukluk memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi APBDes di Lebante ini tetap berjalan. Penyidik masih menunggu keluarnya laporan hasil audit khusus dari Inspektorat. Mengingat kasus dugaan korupsi APBDes di Lebante 2 kali laporan. Yakni, laporan pertama APBDes tahun anggaran 2020 hingga 2023 dan laporan kedua tahun anggaran 2016 hingga 2019. Jadi karena laporan 3 tahun terakhir menyusul, makanya kita harus meminta audit lagi. Audit memang pernah dilakukan oleh Inspektorat, audit reguler, tapi ini audit ulang, audit khusus, RED, terangnya. Saat ditanya potensi jumlah kerugian negara dan potensi kelanjutan kasus ini ke depannya, Lukluk enggan berspekulasi. Menurutnya, penanganan kasus korupsi harus berdasarkan adanya kerugian negara dan bukan kejahatan konvensional yang penanganannya tidak membutuhkan waktu lama. Untuk saksi sudah banyak kita periksa. Tapi belum kita berani simpulkan, apakah ada perbuatan melawan hukum, PMH, atau kerugian negara karena hasil auditnya belum keluar. Jadi karena kerugian negara kita belum tahu, makanya kita belum bisa simpulkan. Intinya puluhan orang sudah kita periksa mulai dari perangkat desa dan lainnya, terangnya, Jai.